Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarnimatul Sofi Isama Iwal Masai Allah. Inna firasan naima Kita namu daima Firasan naima Kita namu daima Amla fi haibibi Am abina am abina Am ribi am abid Am abina am abina Salatullah salamullah Ala taha
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Ulumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan tersambung selalu ruh kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup kita, akhir hidup kita, dan kematian kita, agar kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kasyaf kepada kita, tambahan keyakinan kepada kita sebagai orang mukmin, agar bahwa apa yang kita raih, yang kita jalani selama ini benar-benar daripada sisinya untuk taqarrub ilallah. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsyi di sebelah kiri saya, dihormati lil Habib Ghazi Al-Kab, dihormati lil Habib Hasan, alhamdulillah baru datang. Habib Hasan Al-Kab baru datang dari Surabaya. Habib dari mana, Habib? Jember. Nah, Jember. Bisa bahasa Jawa nih, bisa bahasa Madura nih Habib nih. Kemudian Habib tadi adalah Habib Agil Assegaf. Nah, Habib Agil Assegaf dari apa tadi? Bangkal apa? Tatah Bangkal, tahu lah Tatah Bangkal di mana? Pina Musti Jepang. Ulun kan keur tahu juga Tatah Bangkal. Kelayan kah? Oh, Kelayan terus sambung lagi nyebrang. Oh ya. Masih satu tanah aja lah. Masih satu tanah aja kita. Kemudian alhamdulillah Habib Husin Assegaf, alhamdulillah, nah, beliau hadir. Umur beliau masih muda, biblah pon 23. Oh, 63 aja sini. Dengar 23 tadi. Pon. Oke. Kalau Habib Gaji berapa? 60 lah. Nah. Kemudian Habib Mahdi Assegaf, anaknya Habib Husin, dan Habib Madun Bahsin. Kemudian Habib Tiang Aras, Habib Qadir Al-Habsyi. Nah, alhamdulillah beliau hadir pada hari ini. Nah, berkah biblah, mudah-mudahan biblah. Nah, kehadiran para habaib di sini alhamdulillah. Kemudian dihormati guru kita, Guru Jainal Arifin, Guru Mas Kuni, Guru Mulyadi. Nah, Guru Tarmiji ndak ada, besok berkawinan sidin lah. Nah, besok berkawinan, undangan. Besok undangannya di mana, Guru? Rawasari Ujung. Nah, pokoknya bila ujungnya Rawasari ya toh. Pon dekat Masjid Al-Hijrah lah. Oh, di sini ya lah. Nah, itu. Guru Johan, alhamdulillah. Guru yang lain, alhamdulillah selamatan. Para habaib, Saripah ada juga kah Saripah? Nah, alhamdulillah juga Saripahnya ada juga. Para hadirin sungguhan, Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa sabit imanana wa asin amalana wa ilal khair qaribna wa ila jannati qaribna wa ja'alana ya Allah min awliyaillah. Amin ya rabbal alamin. Kon banyak membawa banyu lah. Malam ini kita marukyah air bagi untuk bermacam keperluan. Nanti insya Allah nanti okay. Perkataan Syekh Paqalal Mu'alib rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minggu kemarin
Fatasirul wilayah alal jawari ilaihi. Sebenarnya kata saya, bila engkau sudah dapat menerima keputusan-keputusan Allah dalam kehidup ini, dalam lini hidup ini, jatuh pun sekalipun hanya tertusuk duri, lalu engkau berkata raditu billahi, aku ridho dengan Allah, atau raditu li qada'illah, aku ridho kepada qada Allah. Nih tulisannya supaya mudah di hati kita. Bahasa kolbun, bahasa kolbun, bahasa hati. Raditu. Nah ini modelnya kayak tulisan capet lah kalau menapus dulu. Raditu. Nah ini dot lah. Raditu bikodo. Dot tulun tuh nggak itu nalah bikodo ika. Nah kayak itu aja ringkas. Raditu bikodo ika. Ya Allah, aku ridho dengan ketetapan engkau, sekalipun hanya memancing biasa 10 ekor dapat 3 ekor aja bibai. Raditu bikodo ika. Maka hendak membayar SPP anak sekolah, tapi rezeki sedikit. Melihat dompet, astagfirullahaladzim, semalam dibelanjakan bakso bibai. Makan bakso kemarin, makan apa-apakah, beli apa-apakah yang tidak berguna banyak, habis duit. Sekalinya SPP anak tagihan datang, atau DA kendaraan, pajak. Masya Allah, kayak apa ini? Sebelum kemana-kemana mencari uang, mau berhutang ke sana kemari, ucapkan ini dulu, raditu bikodo ika. Nah ya kah, raditu bikodo ika. Kalau di kitab Fathur Rabbani tadi apa tuh? Aslam tuh birabbil alamin. Kebanyakan hafalan nih lah. Tuh taslim Fathur Rabbani tadi. Kalau ini ridho fil qada, raditu bi qada. Ya kah? Alhamdulillah. Dahan kawan. Maka bila itu sudah sering, sudah menggenapi, kamu masuk di wilayah kewalian meskipun belum jadi wali. Masuk areal wali sudah. Ini areal wali, ini tinggal ditunjuk aja lagi jadi wali. Subhanallah. Kemudian alal jawari, engkau tunduk tubuhmu mengikuti apa yang kamu ucapkan. Karena sesungguhnya bala itu li'anal bala biquwatil qalbi wal yakin. Bala itu minggu kemarin masih didasarkan pada hati dan keyakinan. Sebenarnya urusan bencana itu masalah hati. Masalah hatimu, bagaimana sikap hatimu kepada Allah. Bila kamu tidak bisa bersikap apa-apa, tidak jadi apa-apa. Malah justru yang khawatir kalau kamu tidak belajar ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu seperti ini yang sekarang disampaikan oleh saya ini, kamu justru derajatmu bisa jatuh ke lembah yang paling hina. Misalnya karena musibah lalu mengutuk Tuhan atau menggibah Allah. Kenapa Allah ini jadi menjadikan keadaan seperti ini? Kenapa aku ini susah terus hidup? Istriku cerewet, suamiku sudah tidak tampan, tidak sholat lagi suami ini. Habis-habisan istri Paloi menyebut suaminya, menyebut Paloi ini dasar jadi suami sudah tidak tampan, apalagi Bib tidak sholat, apalagi Bib pengangguran. Paling-paling jadi pengacara di kampung, pengangguran banyak acara. Nah Bib, hebat Bib. Maka itulah caranya bagaimana mengakibatkan orang yang seperti tadi jatuh di lembah dosa yang besar kepada Allah, maka sia-sialah segala amal-amalnya. Kenapa? Karena pemilik
Yang dituju dari amal dikutuknya, dicemoohnya. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Lah, ini ilmu-ilmu seperti ini penting. Makanya ada orang beribadah terus-menerus tidak diangkat Allah jadi aulia Allah. Tetap jauh dengan Allah. Kenapa? Hatinya tidak diolahnya menjadi orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Sia-sia mereka itu. Nggih, Bapak. Sudah, kita kemarin sampai situ sudah. Waja'ahul madad wa ziyadah wa taufik. Bila engkau sudah mampu melakukan itu, engkau akan didatangkan Allah al-madad, kemampuan jiwa kontak dengan Allah. Madad itu isi, jiwa yang sudah terisi, tersambung dengan Allah. Wa ziyadah, bahkan tambahan, li asrarihi, tentang rahasia-rahasia Allah. Nanti kita bicarakan. Wa taufik, dan kemampuan membelah mana benar, mana tidak. Taufik itu penting. Kan ada hidayah, ada taufik, Bibay. Ada hidayah, ada taufik. Ada Palu ini menamai anak, Bibay. Gurunya di sekolah anak Palu ini bingung, Bibay. Wi. Taufik, Bibay. Wi, taufik, wi. Panggil guru, sini aja guru. Apa? Siapa orang tua kamu Palu anak Palu ini? Apa namanya nih? Wi taufik nih, wi dot, nah kayak .com aja lagi jar anak. Oh, itu artinya apa nih ya guru? Guru aja jar anak Palu ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jar, aduh. Nasib kamu. Hebat juga Bibay Palu ini. Mbak wi taufik wi apa artinya? Nah, billah wa taufik. Wabillahi taufik wal hidayah aja. Bi taufik itu artinya kemampuan memilih kebenaran dan yang batil. Kita ini kadang-kadang kan tidak bisa memilih benar dan batil. Kenapa? Karena memang itu perlu taufik. Taufik yang sederhana yang bersifat keduniaan. Nah, taufik yang paling utama dimaksud nanti agama. Saya dulu, anak saya umur 2 tahun. Anak saya itu, saya bertanya kepada anak saya, "Nak, ini warna apa rokok ini?" Dia melihat ya, kan jawabannya pasti warna ya kan. Misalnya kalau kita tanya warna coklat, warna merah, warna kuning, dia menjawab apa kata dia? Kotak jadinya. Abang nak kayak merah, nak kayak kotak jadinya. Soalnya abah ini kotak bahayanya. Itu dia tidak bisa membedakan lagi itu. Karena dia tidak mendapatkan taufik di umurnya seperti itu. Pada umur jenjang 3 tahun atau 4 tahun baru dia bisa memahami pertanyaan warna. Warna itu hanya di umur tertentu. Jadi kalau mungkin umur 2 tahun tidak tahu warna lagi dia. Apalagi bayi yang kecil itu ditanya, "Bibay, nggak tahu apa-apa toh." Nah, jadi itu sifatnya ya. Jadi taufik itu bisa membedakan nanti mana yang benar, mana yang tidak. Masalahnya taufik ini sering berkait dengan ilmu. Jadi makin banyak ilmu orang, taufiknya makin besar. Nah, Allah akan memberikan taufik bila engkau sudah ridho terhadap segala keadaan. Nah, ini penting sekali. Wa qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidanakum. Seperti juga firman Tuhan la in syakartum la azidanakum. Jika engkau bersyukur la azidanakum, Allah akan menambah bagi kalian. Ai lil makna ziyadah adalah at-taufik. Tambahan dimaksud adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan madatnya. Madat itu isi rahasia ketuhanan. Kalau kita, aku sudah bersyukur Jor, kenapa rezekiku seperti ini aja dari dulu aja. Ya lah. Ya orang-orang dulu apalagi di desa, di kampung, hidupnya kayak itu tukang dulu. Di belakang rumah ada kambing kah, ada sapi kah, kayak tukang dari dulu. Di depan rumah sungai gitu kan, dari dulu. Sudah juga aku ini bersyukur, tapi tidak. Yang dimaksud tambahan dari Allah itu adalah at-taufik sebenarnya, bukan rezeki. Tidak mesti harus rezeki. Makanya Allah tidak berjanjikan la in syakartum, jika kamu bersyukur la azidanakum, pasti akan kami tambah. Terserah Allah menambah.
kebanyakan yang ditambah itu adalah ziyadah litaufik, untuk ketaufik dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ibrahim ayat 7. Fa ija taraktan nafsu bitalabi syahwati min syahwatiha walajatin min lajatiha minal qalbi fa ajabahal qalbu ila matlubiha zalika min ghairi amri minallahi ta'ala. Jika engkau tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan dalam hidup ini, apa saja, hujan kah, panas terik matahari kah, sekalipun itu tertusuk duri, atau sakit gigi, atau gelisah kita yang tidak kita ketahui apa penyebabnya dalam hidup ini, engkau merasa itu sesuatu tidak bisa engkau terima. Misalnya ke rumah keluarga atau malam, di rumah keluarga ini tidak ada kipas angin. Biasa di rumah pakai kipas angin kan, kipas angin. Nggak ada kipas angin, udah tidur ya. Wah, nggak bisa tidur aku kalau tidak ada kipas angin nih. Nah, misalnya kalau orang modern udah bisa tidur aku kalau tidak ada AC nih. Wah, atau ke kampung mencari hotel yang pakai AC, mana ada, apa kabar? Lalu tidak bisa tidur, gelisah. Jangan sampai seperti itu. Serasikan dirimu dengan Allah. Inilah keputusan Allah pada malam itu. Terima kenyataan itu. Itu yang diinginkan saya. Kalau kamu tidak bisa menerima itu, apa yang terjadi? Bitalabi syahwati min syahwatika. Hatimu akan membuka dirinya untuk menerima gejolak hawa nafsumu dan kelezatan hawa nafsu. Terhayal enaknya pakai AC tidur, maka kipas angin pun tidak terasa enak karena nafsu sudah menggelora di pikiran bahwa AC itu sangat indah. Terbalik lon paloi waktu di bisnya di basi kelak waktu ke Jakarta, paloi naik bis, AC itu meniup di belakang dingin kelak, sut-put, nah kayak ditiup orang angin gitu nah. Siapa nih niup nih ajar paloi. Siapa niup nih aja paloi. Jadi aja orang di belakang AC, bodoh amat AC itu jar. Pukul nanti AC itu jar. Kedinginan orang tahu lah aja paloi kan. Biasa kipas angin bib dapatnya pakai AC bib, kedinginan paloi. Disangka paloi AC itu nama orang, nama manusia niup kayak itu bib. Padahal lain lah. Nah, jadi AC maksudnya merasa kelezatannya itu justru menyiksa hatimu kelak. Ya kelak akhirnya menyiksa kita kelak. Karena biasa pakai AC, biasa pakai kipas angin, pulang ke kampung di rumah atau listrik mati, apa kabar? PDAM mati, aduh pakai kipas angin, susahnya kipas angin nih. Maka hati pun akan menjawab lagi nanti menentang ilamat lubiha, untuk menuntut dari suatu tuntutan yang diharapkannya. Wa idni minhu hasarat bizalika ghaflah anil haqi ta'ala. Keadaan itu justru merembet terus menerus, akhirnya menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Goplah itu lalai. Jadi sifatnya berlawanan, goplah, lalai. Justru kita lupa dengan Allah gara-gara hanya sepele. Hari ini kita tidak minum atau makan tidak mengucap bismillah. Lama lupa dengan bismillah. Tidak tahu lagi kita dengan bismillah. Akhirnya suatu saat makanan itu tidak enak seperti biasanya. Biasa ketupat kandangan di warung tuh enak. Hari itu rasa minyak gas. Rasa minyak gas. Mungkin salah apa? Langsung kita nyumpah mungkin ada yang pemarah BP membalik dengan ketupat di warung tuh. Iyalah. Tapi kalau makan itu pakai bismillah, rasa minyak gas sudah enggak enak ya sudah diam ya. Cari warung lain. Nah, nya pakai bismillah. Kalau tidak pakai bismillah itu bisa marah-marah. Lah. Nah, itu efeknya. Gofil, lalai kepada Allah. Wasyirkika, dan sirik kepada Allah. Sirik enggak? Sirik
Apa syirik itu? Wasyirkika wal maksiyah. Syirik dan berbuat dosa lainnya. Siriknya di mana? Syirik tadi. Kebetulan anak sudah lulus sekolah. Nak bekerja nak nggih bahaya. Bekerja anak nih mendaftar di sini, di sini. Nggak ada lulus ya, Pipe? Nggak ada lulus ya. Nggak lulus bahaya. Lalu si orang tua nih melihat pang rapot. Si orang tua melihat rapot anak nih. Itu bahaya di atas di dalam lemari bahaya nggak? Dilihat aja. Palui dulu waktu bekerja tidak apa nih? Tidak diterima juga. Mana rapot ikam nak sekolah? Nggih, bahaya. Di dalam lemari bahaya, buka aja dalam lemari bahaya. Periksa. Sekalinya nilai palui 4, 5, 6 bilang dua buahannya 6 di rapot tuh. Guru wah, pantas sini palui jar. Pak manggil Pak. Oke, nilai kamu rapot pantas, saya tidak diterima bekerja. Rendah benar. Tunggu dulu bayar. Itu rapot siapa tuh? Pindah buruk mana aja paloi. Lihat ya apanya. Sekalinya rapot orang tua paloi kalinya. Dan rapot paloi kalinya Pipe. Nasib juga. Nah. Orang tuanya dasar kayak itu juga Pipe. Jadi anak kayak itu juga Pipe sama paloi. Nah, siriknya di mana? Orang tuanya memahami bahwa lulus dan tidak lulus, yang menentukan lulus dan tidak lulus itu adalah kebodohan dan kepintaran. Orang yang berkeyakinan bodoh dan pintar adalah menentukan orang dapat bekerja, itulah yang disebut dengan syirik. Bagi tingkat khawas, bagi tingkat awam biasa aja itu, tapi bagi tingkat khawas itu syirik sudah. Karena sesungguhnya yang menentukan lulus dan tidak lulus semata-mata ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar manusia itu menyertai ya kan? Akhirnya tetap saja ketetapan itu dari Allah. Anakku lulus jadi pilot misalnya, alhamdulillah, kehendak Allah, masya Allah. Anakku tidak lulus dari pendaftaran pilot, alhamdulillah juga. Ini ketetapan Allah, semuanya ketetapan Allah. Lulus dan tidak lulus ketetapan Allah. Itunya yang kita pelajari. Soal hati kita di hadapan Allah subhanallah. Fa'amahumallahu bil khazlani wal balaya wa tusallitul khalqi wal auja'i wal amrad. Apa saja yang menimpa itu yang berhubungan dengan segala hal makhluk, sekalipun adalah al auja'i, kelaparan, wal amrad, sakit, wal ijai, wataswisi, penyakit ataupun kegelisahan hatimu, payanalu kullu wahidin minal qalbi wan nafsi hajjun. Titiknya hanya satu saja, al qalbu, hatimu. Bagaimana engkau persembahkan di hadapan Tuhanmu. Nah, jadi yang dilihat Allah itu, derajat orang di sisi Allah itu bergantung hati. Qalbun, hadis Nabi yang paling umum, innallaha la yanjuru ila a'malikum, ya kah? Walakinallaha yanjur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat surah atau perbuatanmu atau surahmu atau pakaianmu, ila suwarikum, pakaianmu, penampilanmu. Walakinallaha yanjur, tetapi Allah memperhatikanlah adalah ila qulubikum, hati kamu. Nabi, hati bib, masya Allah, ini hati di dalam jantung manusia. Nah, gitu. Ini hatinya kebesaran lah supaya menulis. Nah, disinilah al-qalbu. Al-qalbu inilah tempatnya ma'rifatullah. Di sini pula Allah menilai hambanya.
apakah hambanya ini layak menjadi dekat dengan dirinya atau tidak di kolbu ini. Kita berzikir subhanallah dari hati kah? Atau langsung lisan keluar kah? Dari hati kah? Al-qalbu. Apakah kita melakukan itu ikhlas atau tidak? Yang terlihat kan johirnya kan subhanallah, tapi ikhlas atau tidak? Di hati. Kita sholat Allahu Akbar, dari johir terlihat bagus, saya kelas sama. Jadi kerjakan orang rukuk, marokiin, duduk sama dengan orang. Di hati kita ikhlas atau tidak? Ya enggak? Bagaimana ma'rifatullah, hati kita tawajuh, hati kita kepada Allah di hati. Subhanallah. Inilah yang dilihat Allah, dekat dan tidaknya seseorang kepada Allah. Perhatikan hati kita itu sendiri. Subhanallah. Nah, itu tentang hati. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa hikmah bagi kita dan dapat kita maknakan dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.